Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, para guru, para asatid, ayah bunda, ananda yang ada di rumah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, Allah berikan kita keafiatan, Allah lindungi kita, Allah muliakan kita, terutama pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan salah satu ibadah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan salat Idul Adha. Alhamdulillah, meskipun kita berada menghadapi pandemi Covid-19, banyak membatasi kegiatan kita, sampai-sampai kegiatan belajar kita sedikit terganggu. Kita pengen tatap muka, tetapi kondisi belum mengizinkan kepada kita untuk kita bertatap muka langsung, bertemu para asatid, para guru, bertemu pula dengan teman-teman kita yang ada di kelas. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat virus Covid ini di muka bumi ini. Kemudian pandemi ini segera berlalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha atau yang kita sering dengan hari raya Kurban, mari kita sama-sama jadikan sebagai momentum, sebagai waktu dan kesempatan kita muhasabah diri, menilai diri kita sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Idul Adha identik dengan suatu keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Mari kita jadikan Nabi Ibrahim adalah sosok figur manusia yang memiliki keistimewaan dan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu ada pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 ini memberikan suatu petunjuk kepada kita untuk kita teladani keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pertanyaannya adalah, apa kira-kira keteladanan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam menghadapi kehidupan ini? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Nabi Ibrahim setidaknya pada 121 ayat seperti yang dijelaskan oleh para ahli tafsir. Dari informasi 121 ayat inilah setidaknya ada dua keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah keteladanan berupa kepatuhan yang total, kepatuhan yang tinggi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sering kita sebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Beliau juga Allah uji kehidupannya, seorang nabi yang dekat dengan Allah, tidak lepas dari ujian. Di saat beliau menginginkan kehadiran buah hati, bahkan berpuluh-puluh tahun beliau menunggu kehadiran buah hati. Pada saat yang sama ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan putra pertama, putra yang ditunggu-tunggunya, bahkan usia beliau sudah menua sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala uji ketika Nabi Ismail alaihissalam lahir, kemudian tumbuh menjadi anak yang begitu enak-enaknya dipandang, ya, anak yang belia, anak yang masih kecil,
datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya, untuk menyembelih, untuk mengorbankan Nabi Ismail. Bayangkan seorang ayah yang bertahun-tahun menginginkan kehadiran Nabi Ismail alaihissalam ketika sedang sayang-sayangnya, ketika sedang enak-enaknya dipandang oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelihnya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita. Dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sungguh aku ini bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu apa jawaban Nabi Ismail di saat itu? Beliau masih kecil usianya. Beliau menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, wahai ayahandaku, kerjakanlah, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar atas ujian ini. Subhanallah, begitu indah bahasa Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail sebagai seorang anak lulus dari ujian ini karena kepatuhannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa sesuatu yang kita miliki semuanya adalah titipan. Anak adalah titipan, harta benda adalah titipan, semua yang kita cintai adalah titipan, suatu saat akan diambil, dan itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tentu pelajaran tentang makna berkorban, ya. Hewan yang kita sembelih, yang kita korbankan adalah suatu simbol tentang makna berkorban secara luas maknanya. Karena berkorban itu bisa kita berkorban dengan tenaga, bisa kita berkorban dengan pikiran, bisa kita berkorban dengan waktu. Bahkan anak-anak bersabar belajar dari rumah, giat dan disiplin belajar dari rumah adalah bagian daripada berkorban. Selama kita menghadapi yang sebagaimana kita hadapi di Mataram ini, yaitu PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, kita belum bisa dan belum diizinkan untuk bisa bertatap muka. Itu adalah bagian dari pengorbanan. Begitu pula hewan kurban yang kita sembelih, ini adalah suatu bentuk pengorbanan akan harta benda yang mungkin kita butuhkan harta itu, akan tetapi karena kesadaran kita bahwa ada orang yang lebih membutuhkan, ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita berupa daging yang kita berikan, ini juga sebagai makna berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama bahwa Ismail itu bisa juga sebagai simbol, ya, sebagai simbol apapun yang kita miliki, apapun yang kita cintai. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam Ismailnya itu adalah putranya, lantas apa Ismail kita? Bisa saja Ismail kita itu adalah diri kita sendiri, bisa saja anak kita, bisa saja harta benda kita, bisa saja keluarga kita yang sangat kita cintai, bisa saja sesuatu yang sangat kita cintai adalah itu menjadi Ismail kita, ya, yang terkadang ya berlebihan kita mencintai apa yang kita miliki di dunia ini, membuat kita lupa dengan panggilan Allah, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita lalai kewajiban kita, lalai kita sholat, ya, kemudian lalai kita belajar, kemudian lalai kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita sibuk ketika diberikan HP misalnya oleh orang tua, tetapi HP lebih utama dibandingkan dibandingkan kita menyeru seruan yang dipanggil kita oleh orang tua kita. Itu adalah bentuk bahwa terkadang apa yang kita sukai terkadang membuat kita lalai dari yang semestinya kita lakukan.
Demikian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meneladani keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, taatnya kepada Allah. Ya, ketika Allah memanggilnya untuk menyeru kepada sholat, ya maka kita segera untuk sholat. Ketika panggilan azan memanggil kita, segera kita melaksanakan sholat. Ketika orang tua memanggil kita, segera kita jawab. Ketika tugas belajar meskipun dari rumah, maka segera kita laksanakan dan segera kita tunaikan tugas-tugas kita dari sekolah. Demikian, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Sekali lagi kita berdoa semoga kondisi ini segera berlalu, virus ini segera oleh Allah angkat di muka bumi ini, dan kita akan bisa belajar tatap muka sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ustaz mengucapkan minal aidin wal faizin wal makburin, selamat menunaikan hari raya Idul Adha. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.